Pemirsa, karena ada seni yang diperbolehkan, maka tentu saja ada seni yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti yang sudah kita bahas bersama sebelumnya, mengenai larangan ini masih menjadi perdebatan para ulama. Apa saja seni yang dilarang dalam Islam tersebut? Pertama adalah seni rupa. Seni ini tidak mutlak dilarang, tapi seni rupa yang dianggap mengarah pada kemaksiatan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di zaman modern seringkali hasil seni rupa dapat menimbulkan syahwat, seperti menggambar manusia tanpa busana atau menghasilkan karya sepersis mungkin agar terlihat sempurna seperti aslinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kisah dari Aisyah bahwasannya ia membeli bantal kecil bergambar. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau berdiri di pintu tidak mau masuk. Maka Aisyah mengetahui ada tanda kebencian di muka Rasulullah SAW. Lalu ia pun berkata, "Ya Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Dosa apakah yang telah kuperbuat?" Rasulullah menjawab, "Bagaimana halnya bantal itu?" Aisyah menjawab, "Saya membelinya agar engkau duduk dan bersandar di atasnya." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah gambar-gambar yang kalian buat itu." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya rumah yang ada gambar-gambar yang bernyawa di dalamnya tidak akan dimasuki malaikat." Menyanyi juga menjadi seni yang cenderung dilarang oleh Islam. Walaupun beberapa ulama lainnya menganggap menyanyi diperbolehkan, ulama yang mengatakan menyanyi dilarang dalam Islam berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 6, "Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna atau lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." Ulama yang melarang berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina, sutra, arak, dan alat-alat musik atau ma'azif." Dari hadis ini beberapa ulama beranggapan bahwa musik yang dilarang adalah yang mendatangkan banyak mudaratnya, seperti dibarengi dengan meminum khamr atau alkohol, seperti yang sering dilakukan para pemusik di zaman sekarang. Bahkan banyak musisi dipuja oleh para penggemarnya dari kalangan perempuan hingga terjadinya praktik perzinahan. Sedangkan beberapa ulama yang mengatakan musik diperbolehkan dalam Islam adalah diriwayatkan oleh Buraidah bahwa Rasulullah SAW hendak menuju peperangan. Ketika kembali dari peperangan, seorang jariyah hitam datang menghampiri Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah bernazar apabila engkau kembali dengan selamat, aku akan menabuh duf dan bernyanyi di hadapanmu." Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kau telah bernazar, maka tabuhlah sekarang. Karena apabila tidak, maka engkau telah melanggar nazarmu." Kemudian Zariyah tersebut menabuh duf dan bernyanyi. Kemudian Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah ketika Jariyah itu masih menabuh duf dan bernyanyi. Kemudian ketika Ali masuk, dia masih menabuhnya. Dan ketika Utsman masuk, dia juga tetap menabuh. Ketika Umar masuk, beliau langsung melemparkan duf itu ke arahnya, yang kemudian Zariyah itu duduk. Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Umar, sungguh syaitan akan takut kepadamu. Sungguh ketika aku duduk, dia menabuh duf. Ketika Abu Bakar masuk, dia juga masih demikian. Ketika Ali masuk juga demikian. Ketika Utsman masuk juga demikian. Akan tetapi ketika engkau masuk, wahai Umar, engkau melemparkan duf itu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Di sini digambarkan bahwa ketika pemain kendang atau duf tadi dibiarkan bermain oleh Rasulullah dan sahabat, artinya ini adalah ketidaksukaan pribadi umat semata. Seni yang dilarang dalam Islam lainnya yaitu tarian atau gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Apalagi saat ini tarian lebih banyak mempertontonkan aurat dan mengundang nafsu birahi. Bahkan terdapat pula tarian yang ditujukan untuk memuja sesuatu yang bersifat syirik. Kemudian, seni yang dilarang dalam Islam adalah seni patung atau seni dengan hasil karya 3 dimensi. Biasanya diciptakan dengan cara memahat, dicetak, atau modeling. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Manusia yang paling pedih siksanya di hari kiamat ialah yang meniru ciptaan Allah. Sedangkan para pelukis dan pematung adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah."
Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Walaupun mengenai larangan seni terus menjadi perdebatan, namun secara garis besar yang dilarang oleh Islam adalah karya seni yang bertentangan pada syariat Islam yang menuju pada kemungkaran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kemutlakan dilarang atau tidaknya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab.